Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahyu Oktavianti. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana peramalan kondisi dan perkembangan penderita pandemi COVID-19 varian Omikron di wilayah Bali dengan menggunakan metode linear regresi dan menggunakan bahasa pemrograman Python. Linear regresi tergolong ke dalam metode supervised learning, di mana pengertian linear regresi adalah metode pendekatan sebagai kajian terhadap ketergantungan satu variabel, yaitu antara variabel terikat Y dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut dengan X. Di dalam satu persamaan regresi terdapat dua macam variabel, yaitu variabel terikat atau variabel dependent, di mana variabel dependent itu adalah variabel yang nilainya tergantung dari variabel lain. Biasanya variabel dependent ini dinyatakan dengan simbol Y. Dan selanjutnya ada variabel bebas atau variabel independent. Variabel independent adalah variabel yang nilainya tidak tergantung dari variabel lain. Biasanya dinyatakan dengan X. Nah, berdasarkan penggunaan variabel bebas yang sudah saya jelaskan tadi, dapat dibedakan menjadi dua, yaitu simple linear regression dan multiple linear regression. Untuk simple linear regression adalah variabel bebas yang terlibat hanya satu saja. Oleh karena itu, hanya memiliki satu variabel bebas, maka hanya akan terdapat variabel input X dan variabel output Y. Untuk multiple linear regression adalah variabel bebas yang terlibat tidak hanya satu saja, melainkan beberapa variabel bebas. Hal ini dikarenakan input yang digunakan lebih dari satu dimensi. Nah, untuk data yang saya gunakan dalam peramalan kali ini adalah data COVID-19 case in Bali yang saya sudah tampilkan dalam bentuk CSV ini. Data yang saya tampilkan ini diperoleh dari salah satu situs website dataset yang banyak digunakan oleh penduduk dunia, yaitu kaggle.com. Nah, untuk metode yang digunakan adalah metode linear regresi dengan bahasa pemrogramannya adalah Python. Nah, sebelum memasuki proses perhitungan, saya akan menjelaskan beberapa langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah pengambilan data. Nah, dalam pengambilan data ini kita perlu mengunduh data pada situs web atau pada referensi yang sudah kita pilih untuk dijadikan prediksi. Yang selanjutnya ada pengecekan data menyebar normal atau tidak dengan menggunakan Google Colab. Nah, sebelum itu, sebelum proses pengecekan data, di sini saya tampilkan dataset yang saya peroleh dari situs kaggle.com, di mana terdapat 6 kolom untuk data set yang kita gunakan. Di sini terdapat
9 kabupaten di Bali dengan nama kabupaten yang saya ubah menggunakan angka dengan kode angka 101 itu Jembrana, 202 itu Tabanan, 303 itu Denpasar, 404 itu Badung, 505 itu Gianyar, 606 itu Kelungkung, 707 itu Karangasem, 808 itu Bangli, dan 909 itu Buleleng. Nah, karena kabupaten di Bali terdapat 9, maka jumlah kode yang kita gunakan ada 9, yaitu dari 101 sampai dengan 909. Nah, yang selanjutnya pengecekan data kita lakukan dengan Google Colab, di mana Google Colab bisa kita akses dari Google Drive yang sudah kita punya. Untuk Google Colab itu sendiri langkah-langkahnya ada mengimport data. Yang pertama, agar kita mengetahui data kita sudah dilihat atau belum, kita mengeceknya di sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data yang saya miliki sudah ada di dalam Google Colab, dan file yang saya gunakan itu ada file CSV. Di sini kodenya Pandas ASPD, gunanya untuk membaca file CSV tersebut. Nah, selanjutnya saya ingin melakukan membaca data yang saya miliki agar terlihat atau agar dapat ditampilkan di dalam Google Colab yang saya punya dengan kode pd.read.e_csv. Nama file dari data tersebut yaitu COVID-19 case in Bali. Nah, di sini terlihat data yang saya punya memiliki 90 baris dan 6 kolom. Nah, selanjutnya saya akan melihat info dari data yang saya miliki. Di sini untuk kolom untuk semua baris dan kolom yang saya miliki memiliki tipe data integer. Nah, di sini semuanya memiliki data integer. Jika sudah, saya akan mengecek kolom yang ada di dalam data saya. Di sini terdapat 6 kolom, yaitu kolom kabupaten, bulan, positif, sembuh, meninggal, dan kolom aktif. Di sini tipe datanya adalah objek. Selanjutnya akan dilakukan penghapusan data frame agar tidak tertumpuk dengan dataset yang tidak digunakan dalam analisis data ini. Nah, di sini saya menggunakan memilih baris kabupaten untuk saya hapus sehingga kode yang dapat digunakan yaitu df.drop, di mana diperoleh hasil seperti di bawah ini. Nah, ini hasil kolom dan baris setelah saya menghapus
baris kabupaten. Selanjutnya dapat dilihat bahwa diagram atau grafik dari suatu variabel yang dibutuhkan seperti digambar di bawah ini. Di sini saya memilih variabel positif untuk diprediksi sehingga mendapatkan hasil diagram seperti ini. Nah, sebelum melakukan prediksi dengan cara yang sama seperti pada gambar di atas, yaitu mengimport data yang telah ditransformasi. Di sini saya akan menunjukkan bahwa data yang dimiliki tidak menyebar normal. Oleh karena itu, perlu dilakukan transformasi data agar menyebar normal. Nah, sudah terlihat bahwa data yang tidak menyebar normal itu dapat kita lihat dari bentuk plot yang sudah kita peroleh. Nah, selanjutnya proses prediksi proses prediksi pasien positif COVID-19. Nah, di sini saya mendefinisikan variabel X dan Y dengan variabel X sebagai dataset yang mempengaruhi tingkat positif pasien COVID-19 dan Y sebagai dataset pasien COVID positif 19. Kemudian dilakukan split data menjadi training dan testing. Setelah itu dibuat objek regresi linier. Nah, di sini untuk data testing saya menggunakan 20% data dari data yang saya punya, sehingga diperoleh koefisiennya dari data tersebut, yaitu sebanyak untuk bulan yaitu 2,6, sembuh 0,8, meninggal 1,0 dan aktif 0,4. Nah, setelah melakukan training dan testing, kita juga mencari tahu nilai koefisien dan titik interceptnya. Untuk titik interceptnya yaitu sebesar minus 1,68. Nah, setelah mengetahui nilai koefisien dan titik interceptnya, dapat dilanjutkan untuk menguji skor akurasi dari model menggunakan testing data yang telah displit dengan kode lm.score x_testing dan y_test. Dengan nilai akurasi yang kita peroleh yaitu sebesar 97%. Nah, nilai ini tergolong baik untuk dilanjutkan ke prediksi selanjutnya. Yang terakhir yaitu untuk memprediksi kasus positif COVID tersebut, kita menggunakan kode pd.dataframe lmpredict x. Dengan kolom prediksi kita tampilkan 5 baris teratas diperoleh nilai prediksi seperti ini, sehingga kita juga dapat melihat faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi pasien COVID-19 dengan menggunakan nilai korelasi antar variabel yang diperoleh. Nah, di sini terlihat bentuk dari
tabel korelasi, yaitu dia bentuk dari tabel korelasi yaitu 11111. Di sini terlihat bahwa angka 1 ini melambangkan hubungan bulan dengan dirinya itu sendiri, dan positif dengan positif itu sendiri, dan sebagainya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk kolom sembuh mempunyai hubungan linier paling kuat dengan kolom positif, di mana nilai dari hubungan tersebut yaitu 0,99, sehingga dalam kasus ini pasien dapat dikatakan sembuh sebesar 9,9%. Selanjutnya kita juga menghitung dengan menggunakan data kabupaten, sehingga data kabupaten itu sendiri di sini tidak di drop atau kita gunakan dalam perhitungan prediksi. Diperoleh diagram yang sama seperti sebelumnya, seperti gambar ini, dan bentuk plot yang sama juga seperti sebelumnya. Untuk kode nya sendiri kita juga training dan testing sebanyak 2% data. Di sini diperoleh nilai koefisien di kabupatennya minus 0,003. Nah, untuk titik konstannya atau titik interceptnya kita memperoleh nilai 0,069. Nah, untuk nilai akurasinya biasanya lebih besar, dikatakan lebih baik jika dia lebih besar dari 0,75. Di sini diperoleh hasil 0,97%. Nah, untuk proses prediksi masih sama dengan yang sama, namun di sini saya akan perlihatkan 13 data teratas, 12 data teratas. Diperoleh hasil seperti tabel ini. Nah, di sini juga kita dapat melihat hubungan antar korelasi antar variabel dari dataset yang kita punya dengan hasil seperti ini. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika terdapat kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Mungkin akan diperbaiki di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.